Selamat datang di Baca Novel Channel. Jangan lupa like, komen dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih. Kali ini, kita akan melanjutkan cerita yang menarik tentang seorang atlet MMA yang bereinkarnasi ke zaman klasik. Selamat mendengarkan. Judul novel, Serigala Abu. Episode 12. Pagi itu, kabut di lembah lebih tebal dari biasanya. Dari ketinggian gunung besi, lembah di bawah terlihat seperti lautan putih yang tenang, pohon-pohon willow di tepi sungai hanya tampak ujung-ujungnya, menggantung di atas kabut seperti tangan-tangan yang mencari pegangan. Matahari yang baru naik menyinari lapisan atas kabut itu dari atas, membuatnya bercahaya keemasan, seolah lembah menyimpan sesuatu yang berharga di balik selimut putihnya. Chen Hao berdiri di tepi pelataran, memandang ke bawah. Ia sudah selesai dari sesi pagi bersama Nenek Wuyan, setengah pembakaran dupa yang terasa lebih singkat dari yang seharusnya, tapi meninggalkan kehangatan di telapak tangannya yang bertahan lebih lama dari hari-hari sebelumnya. Kemajuan yang kecil, tapi nyata. Hari ini, pertemuan dengan 3 tetua. Pak Wen dari Qinghe, tetua dari Wuling, tetua dari Heishui. 3 desa, 3 kepentingan, dan 1 meja yang harus memuat semuanya. Bao Hu muncul dari arah gudang dengan wajah yang sudah rapi, bajunya bersih untuk ukuran seorang kepala penjaga markas bandit, rambutnya diikat lebih rapi dari biasanya, dan kumis tipis tidak ratanya bahkan tampak sudah dicoba dirapikan meski hasilnya masih jauh dari kata berhasil. Kakak pertama, kita berangkat sekarang. Chen Hao memperhatikan penampilan Bao Hu sebentar. Kau merapikan dirimu. Bao Hu mengangkat dagunya. Kita mau bertemu tetua desa. Tidak sopan kalau tidak rapi. 7 tahun bersama kepala bandit yang keras dan tidak banyak bicara, dan Bao Hu masih punya kesadaran soal sopan santun seperti ini. Bagus, kata Chen Hao. Berangkat. Pertemuan diadakan di rumah Pak Wen. Ruangan yang sama seperti sebelumnya, meja kayu panjang, bangku di sisinya, lantai tanah yang dipadatkan. Tapi kali ini ruangannya penuh. Di kiri Pak Wen duduk seorang perempuan berusia sekitar 60 tahun dengan rambut putih yang disanggul tinggi dan sepasang mata yang tidak pernah sepenuhnya berhenti mengamati sekitarnya. Di kanan Pak Wen, seorang pria kurus bertulang besar dengan tangan-tangan yang kasar dan kuat seperti akar pohon tua, usianya mungkin sebaya dengan Pak Wen, tapi tubuhnya masih memperlihatkan sisa-sisa kekuatan yang pernah lebih besar. Di sisi meja yang lain, Chen Hao, Bao Hu, dan Han Suwen duduk berhadapan dengan mereka. Pak Wen memperkenalkan kedua orang di sisinya dengan singkat. Di sebelah kiriku, Nyonya Feng dari desa Wuling. Di sebelah kananku, Paman Dao dari desa Heishui. Chen Hao memberi hormat kepada keduanya. Bao Hu mengikuti, dengan cara yang sedikit kaku tapi tulus. Nyonya Feng membalas hormat itu dengan anggukan yang terukur. Matanya langsung beralih ke Han Suwen. Ini murid tabib Wuyan. Ya, jawab Han Suwen. Salam hormat, Nyonya Feng. Nyonya Feng mengangguk sekali lagi, kali ini sedikit lebih hangat. Gurumu pernah menolong anakku 3 tahun lalu. Aku tidak melupakan itu. Paman Dao tidak banyak bicara di awal. Ia hanya duduk dengan kedua lengannya bersandar di meja, menatap Chen Hao dengan cara yang mengingatkannya pada seseorang yang sedang menimbang-nimbang apakah sebuah batu cukup kuat untuk dipakai membangun fondasi. Pak Wen yang membuka pembicaraan. Aku sudah menceritakan kepada Nyonya Feng dan Paman Dao tentang pertemuan kita sebelumnya. Tentang tawaran yang kau bawa. Dan tentang apa yang terjadi 2 malam lalu di gunungmu. Ia menatap Chen Hao. Mereka ingin mendengar langsung darimu. Chen Hao mengangguk.
Ia menatap ketiga tetua di hadapannya bergantian. Hakim daerah Kuan menggelapkan cadangan pangan lumbung wilayah. Bukan sekali, sudah 3 musim berturut-turut. Ia berbicara langsung, tanpa basa-basi. Sekarang ia membutuhkan kambing hitam sebelum laporan tahunan dikirim ke ibu kota. Kelompok kami yang ia pilih. Tapi jika ia berhasil menghancurkan kami, desa-desa di lembah ini yang akan ia jadikan sasaran berikutnya, pajak yang lebih berat, tuduhan yang bisa dibuat-buat, dan tidak ada yang cukup kuat untuk menolak. Nyonya Feng mengetukkan jarinya di meja sekali. Bukan berita baru. Kami sudah merasakan tekanan itu sejak 2 musim lalu. Pajak naik 2 kali. 2 warga Wuling ditangkap bulan lalu dengan tuduhan yang tidak jelas dan belum dikembalikan sampai sekarang. Paman Dao akhirnya bicara, suaranya rendah dan berat, seperti bunyi batu yang digeser di atas batu. Di Heishui lebih buruk. Petugas Kuan datang setiap bulan, mengambil yang mereka mau, menyebut itu pajak. Siapa yang protes, hilang. Ruangan hening sejenak dengan berat yang berbeda dari keheningan biasa. Lalu apa yang kau tawarkan? Tanya Nyonya Feng langsung, menatap Chen Hao. Pak Wen sudah menceritakan garis besarnya. Tapi aku ingin mendengar detailnya. Dari mulutmu sendiri. Chen Hao meletakkan kedua tangannya di meja. Kelompok kami siap menjadi penjaga bagi ketiga desa ini. Bukan tentara bayaran, bukan karena kami dibayar, tapi karena kami memilih untuk ada di sini. Ia menatap Nyonya Feng langsung. Jika petugas Kuan datang dengan tuduhan yang tidak berdasar, kami yang akan berdiri di depan. Jika ada ancaman dari luar, bandit lain, perampok, siapapun, kami yang pertama merespons. Dan sebagai gantinya, kami hanya meminta satu hal. Apa? Tanya Paman Dao. Kepercayaan dan informasi. Jika kalian mendengar sesuatu yang kami perlu tahu, pergerakan pasukan, rencana Kuan, apapun, sampaikan kepada kami. Itu saja. Paman Dao menatapnya lama. Hanya itu. Hanya itu. Nyonya Feng dan Paman Dao saling pandang. Pak Wen tidak bergerak, hanya memperhatikan. Jin Haoran, kata Nyonya Feng akhirnya. Aku sudah tua dan sudah terlalu banyak kali diberi janji yang tidak ditepati. Kata-kata tidak punya nilai di mataku. Ia bersandar sedikit ke depan. Yang punya nilai adalah tindakan. Dan satu-satunya tindakan yang aku lihat dari kelompokmu sejauh ini adalah bahwa 2 malam lalu, kalian menghadapi pendekar tangan besi dan masih berdiri pagi harinya. Chen Hao tidak menjawab. Itu, lanjut Nyonya Feng, sudah lebih dari yang pernah dilakukan siapapun untuk kami dalam 3 tahun terakhir. Paman Dao mengangguk pelan. 1 kali. Berat. Heishui setuju. Katanya singkat. Wuling setuju, kata Nyonya Feng. Lalu menambahkan dengan nada yang sedikit lebih tajam, tapi jika ada satu saja warga desa kami yang dirugikan oleh kelompokmu, kesepakatan ini berakhir saat itu juga. Dipahami, jawab Chen Hao. Pak Wen yang dari tadi diam, akhirnya mengangguk. Baik, kalau begitu kita sudah punya kesepakatan. Setelah pertemuan selesai, ketika Nyonya Feng dan Paman Dao sudah pergi bersama rombongan masing-masing, Chen Hao duduk sebentar bersama Pak Wen di halaman depan rumahnya. Bao Hu dan Han Suan menunggu di luar pagar, memberi mereka ruang. Pak Wen menyeruput teh yang sudah dingin dari cangkirnya. Di halaman, pohon-pohon tua bergoyang pelan ditiup angin siang yang mulai hangat. Nyonya Feng lebih mudah diyakinkan dari yang aku kira, kata Chen Hao. Pak Wen mengangguk pelan, bukan karena kata-katamu, tapi karena Han Suan ada di sisimu. Dan karena Tabib Wuyan, dengan cara apapun yang ia lakukan, sudah membangun kepercayaan di ketiga desa ini jauh sebelum kau tiba.
Lagi-lagi Nenek Uyan. Semakin aku melihat ke belakang, semakin aku yakin bahwa perempuan tua itu sudah menyiapkan semua ini jauh sebelum aku tiba di tubuh Jin Haoran. Pak Wen, kata Chen Hao setelah diam sejenak. Ada satu hal yang ingin aku tanyakan. Tentang Kuan. Tanya saja. Seberapa besar kekuatannya? Bukan pasukan yang ia punya sekarang, tapi dukungan politiknya. Apakah ada yang melindunginya dari atas? Pak Wen meletakkan cangkirnya. Wajahnya berubah, tidak banyak, tapi cukup untuk Chen Hao menangkap bahwa pertanyaan ini menyentuh sesuatu yang lebih dalam dari sekadar urusan daerah. Kuan punya saudara ipar di ibu kota. Seorang pejabat pertengahan tapi punya akses ke beberapa orang yang lebih tinggi. Pak Wen menatap pohon-pohon di halaman. Selama ini, laporan tentang keluhan rakyat di wilayah ini tidak pernah sampai ke atas karena dicegat oleh jaringan itu. Chen Hao menyerap itu. Jadi ini bukan hanya soal satu hakim daerah yang korup. Ada jaringan di belakangnya, dan jika kita hanya memotong cabangnya tanpa menyentuh akarnya, pohon itu akan tumbuh lagi. Ada cara untuk menembus jaringan itu? Tanya Chen Hao. Pak Wen menatapnya. Ada, tapi bukan melalui kekuatan. Ia berhenti sejenak. Di ibu kota, ada seorang pengawas wilayah yang dikenal jujur dan tidak bisa dibeli. Namanya Hakim Agung Wei Changfeng. Jika laporan yang benar bisa sampai ke tangannya, dengan bukti yang cukup, bahkan jaringan Kuan tidak bisa mencegah akibatnya. Chen Hao mengangguk pelan. Ia menyimpan nama itu. Wei Changfeng. Sebuah nama yang mungkin suatu hari akan menjadi sangat penting. Pak Wen berdiri perlahan dari kursinya. Tanda bahwa pertemuan sudah selesai. Jin Haoran, ada satu hal lagi yang perlu kau ketahui sebelum pulang ke gunungmu. Chen Hao berdiri. Apa? Pak Wen menatapnya dengan mata coklat tua yang sudah melihat terlalu banyak musim. Tadi pagi, sebelum pertemuan ini, seorang pedagang dari kota wilayah melewati desa kami. Ia membawa kabar. Pak Wen berhenti sejenak. Kuan sudah mengirim surat ke ibu kota, melaporkan bahwa ada kelompok pemberontak bersenjata di Gunung Besi yang menyerang pasukan resmi dan menolak otoritas kerajaan. Chen Hao tidak bergerak. Artinya, lanjut Pak Wen pelan, dalam waktu dekat, yang datang bukan lagi pasukan Kuan. Yang datang adalah pasukan kerajaan. Angin siang bertiup di antara pohon-pohon halaman Pak Wen, menggerakkan daun-daun tua yang jatuh satu persatu ke tanah. Chen Hao berdiri diam. Pasukan kerajaan. Bukan lagi satu hakim daerah dengan 40 orang dan seorang pendekar bayaran. Ini sudah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dari yang aku rencanakan. Bersambung.